Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jadi baru-baru ini saya dapat satu video singkat berita tentang pemerkosaan seorang mahasiswi diperkosa oleh 3 teman dekatnya. Nah, saya cari beritanya itu nggak ketemu dengan berita yang seperti itu. Yang disebutkan itu yang saya temukan adalah 7 laki-laki memperkosa seorang mahasiswi. 3 di antara laki-laki itu adalah teman dekat daripada si mahasiswi atau perempuan ini. Bagaimana kronologisnya? Jadi seperti ini. Perempuan ini dia itu pergi ke satu tempat klub malam, terus dia minum di sana. Ya, bukan minum es buah gitu atau bukan minum jus gitu ya, tapi minum minuman yang memabukkan, khamar gitu ya. Sampai dia mabuk, setengah sadar, dia diantar pulang oleh teman perempuannya, diajak nginap di hotel. Nah, jadi awalnya si perempuan ini atau mahasiswi ini itu diajak nginap di hotel oleh teman perempuannya. Enggak berselang lama, ada laki-laki yang masuk ke kamar itu. Entah gimana ceritanya, dari situlah dia diperkosa. Nah, begitu menurut berita yang saya dapatkan. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita melihat daripada kronologis kejadiannya ini, maka sebenarnya ini bukan mutlak, bukan nggak menyalahkan si laki-lakinya, tapi sebenarnya perempuan yang diperkosa dalam keadaan dirinya seperti ini itu memang sebenarnya dalam tanda kutip dia memang mempersiapkan dirinya untuk diperkosa. Kenapa? Karena dia pergi ke tempat yang jelas-jelas itu tempat maksiat ya, dia membahayakan kehormatan dirinya. Nah, sedikit saya ada kisah teman-teman semuanya. Saya udah beberapa kali sih dapatkan kasus pemerkosaan dan bahkan langsung daripada korban yang mengaku kalau dia pernah diperkosa. Jadi di antara kisahnya seperti ini teman-teman. Pernah ada seorang perempuan, dia bercerita seperti ini. Kata si perempuan ini, saya pergi ke tempat permandian bersama teman-teman ya, teman-temannya. Di sana ada perempuan, ada laki-laki. Dan sepulang dari permandian itu, si perempuan ini masih dalam keadaan bajunya mungkin basah gitu ya, dia nggak bawa baju ganti. Nah, dan dia pulang itu dibonceng oleh teman cowoknya ya, tentu bukan mahramnya, dibonceng. Dan di tengah perjalanan, karena perjalanannya itu agak sepi, rumahnya itu kurang rumah di jalan itu, si perempuan ini itu oleh temannya yang cowok itu dia diajak singgah di rumah kosong, dan disitulah si perempuan ini diperkosa oleh teman dekatnya, si laki-laki yang nganterin dia gitu. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini teman-teman semuanya, itu nggak bisa disalahkan secara mutlak si laki-lakinya, meskipun sudah pasti dia salah gitu kan ya. Dan ini murni pemerkosaan, tapi karena si perempuan ini itu mau diajak berduaan dari awal, dia mau diajak berduaan, boncengan. Padahal Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita sejak 14 abad yang lalu. Kata Rasulullah, la yakhluwanna rajulun bi imratin. Jadi hadisnya diawali dengan kata-kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzumahramin minha fa inna salisahuma syaiton. Jadi barang siapa, kata Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lewat sabda Nabi kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat atau berduaan dengan seorang wanita, atau janganlah seorang perempuan itu berduaan dengan seorang laki-laki tanpa disertai dengan mahramnya, karena yang ketiga di antara keduanya adalah syaitan. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi ketika ada seorang perempuan yang sejak dari awal dia rela diajak berduaan, boncengan, maka sebenarnya dia sedang mempersiapkan dirinya untuk dinodai kehormatannya, tadi perkosa gitu. Maka hal yang sama itu juga terjadi teman-teman pada perempuan yang mau diajak misalnya pergi mendaki gunung gitu ya. Dia seorang perempuan atau mungkin dia berdua sama teman perempuannya, dan di sana ada banyak laki-laki yang bukan mahramnya. Dia pergi mendaki ke gunung, nginap di sana, dan jelas dia nggak punya mahram. Maka sebenarnya perempuan yang rela diajakin pergi ke tempat-tempat seperti ini oleh laki-laki yang bukan mahram, maka sebenarnya dia itu membahayakan kehormatan dirinya. Maka dia sebenarnya sama halnya kalau dia mempersiapkan dirinya untuk dirusak, diperkosa dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dia sendiri membuka ruang kepada si laki-laki untuk menodai kehormatan dirinya, karena dia sendiri mau diajak pergi jalan sama laki-laki yang bukan mahram. Nah, pada kisah yang lain teman-teman, kami pernah dapatkan ada seorang perempuan yang dia itu butuh kepada seorang laki-laki, dan laki-laki ini
mengatakan kepada perempuan itu, kalau kamu mau saya bantu silahkan datang ke rumah saya, kata laki-laki itu. Dan laki-laki ini dia tinggal seorang diri di rumahnya, atau mungkin di kontrakannya atau di kosannya. Si perempuan ini datang dan masuk ke dalam rumah laki-laki itu. Dan pas masuk ke dalam rumah laki-laki itu, laki-laki itu langsung kunci pintu rumah atau kunci kamar kosan atau kontrakan, dan perempuan itu diperkosa di sana gitu. Dan banyak lagi kejadian yang lain yang kami dapatkan, dan kejadiannya mirip-mirip. Pada intinya adalah karena si perempuannya itu melanggar larangan Allah berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ketika seorang perempuan itu dia sudah rela diajak berduaan, diajakin jalan gitu kan, mau aja dibonceng sama laki-laki yang bukan mahramnya, maka sebenarnya tinggal menghitung waktu perempuan itu akan jadi korban sebagaimana kasus yang sudah gitu. Nah, makanya teman-teman semuanya jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah menganggap sepele ketika Allah Subhanahu wa taala lewat sabda Nabi melarang tentang sesuatu, maka di balik larangan itu ada hikmah yang sangat besar, teman-teman. Terakhir, saya ada kisah seorang perempuan karyawan di suatu istilahnya tempat bermain, saya nggak usah sebutkan namanya apa. Perempuan ini itu mungkin saya nggak tahu bagaimana, saya nggak pernah lihat perempuannya. Cerita ini saya dapatkan dari rekan kerja si laki-laki yang pelakunya gitu ya. Perempuan ini banyak laki-laki yang menyukai dia, pengen menjadikan si perempuan ini pacarnya. Tapi perempuan ini nggak mau. Ada seorang laki-laki yang senantiasa menawarkan ke perempuan ini untuk dibonceng pulang. Karena perempuan ini kalau pulang, dia itu mungkin hanya mengendarai angkutan umum. Kata si laki-laki ini, rekan kerjanya, gimana kalau saya bonceng pulang? Kata si perempuan ini, nggak usah, saya naik angkot aja gitu kan. Nah, tapi karena si laki-laki ini udah sering banget ngajakin si perempuan ini jalan pulang, bonceng gitu, dibonceng, perempuannya akhirnya luluh juga gitu ya, mau juga dibonceng. Toh mungkin kata perempuan ini, toh niatnya dia baik. Nah, teman-teman semuanya, karena si perempuan ini udah sering banget dibonceng pulang oleh si laki-laki ini, teman rekan kerjanya, maka suatu waktu perempuan ini diajakin pergi makan malam berduaan. Kan nggak mungkin perempuan itu nolak ya. Secara psikologi, perempuan yang sudah sering dibantu sama laki-laki, udah sering dibonceng pulang dari sekolah, dari tempat kerja, dari kampus, antar jemput pulang gitu kan, dari rumah ke kampus ke rumah atau ke kosan, maka perempuan itu akan merasa berhutang budi gitu ya. Dia merasa nggak enakan kalau nggak memenuhi ajakan undangan makan si laki-laki ini. Ringkas cerita ya, mereka semakin dekat dan akhirnya perempuan itu diajakin untuk berhubungan badan, entah suka atau terpaksa. Tapi sebenarnya teman-teman, nggak mungkin terjadi itu kalau si perempuannya itu dari awal dia tidak memberikan kesempatan pada si laki-laki tadi, rekan kerjanya, untuk ngajakin dia boncengan berduaan. Nah, maka teman-teman semuanya, yang namanya perzinahan itu nggak terjadi begitu saja. Ada banyak langkah-langkahnya, ada banyak fase-fasenya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa banget ketika melarang kita mendekati zina. Ketika Allah menyebutkan tentang zina, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Jadi Allah itu nggak langsung menyebutkan zina itu haram, tapi Allah menyebutkan jangan mendekati zina. Ini menunjukkan bahwa zina itu terjadi karena seseorang itu mendekati langkah-langkah zina gitu ya. Maka teman-teman semuanya, semoga kita semua bisa terhindar daripada hal-hal yang bisa menodai kehormatan iman gitu ya. Dan teman-teman semuanya, ketika Anda seorang muslimah, ini kenapa harus muslimah lebih banyak diingatkan? Karena perempuan yang paling banyak jadi korban gitu ya. Kalau laki-laki pelaku gitu ya. Nah, laki-laki diingatkan sudah, perempuannya yang banyak diingatkan. Teman-teman sekalian, kalau Anda perempuan, jangan pernah menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumah Anda tanpa disertai dengan mahram. Demikian pula sebaliknya, Anda laki-laki jangan pernah menerima tamu perempuan masuk dalam rumah Anda tanpa mahram juga. Dan teman-teman semuanya, khususnya perempuan juga, jangan mudah diajak jalan oleh laki-laki, sebaik apapun laki-laki itu, karena selama dia bukan mahram, dia akan tetap jadi fitnah, bahaya terbesar bagi Anda. Oke, teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat. Terakhir, yuk ngaji, yuk dakwah sampai nanti, sampai mati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.